Kejaksaan Agung menetapkan suami selebritas Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangka dugaan kasus korupsi tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha penambangan PT Timah Terbuka tahun 2015-2022. Tersangka Harvey Muiz berperan mengakomodasi pertambangan liar PT Timah Terbuka. Dalam hal ini, Direktur Utama PT Timah dan Direktur Keuangan PT Timah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. 1 dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu Saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Tidak hanya Harvey Muiz, Kejagung juga menetapkan setidaknya 15 tersangka dalam kasus ini. Nama lain yang ikut terseret dalam kasus ini adalah Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim. Helena Lim terlebih dulu ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus yang sama, namun peran Helena Lim berbeda dengan suami Sandra Dewi. Dan selaku manajer PT GSE diduga kuat telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan prosesing peleburan timah. Sebelumnya, penyidik juga sudah menyita sejumlah barang bukti dari kediaman Helena Lim, di antaranya uang 10 miliar rupiah dan 2 juta dolar Singapura atau setara 23 miliar rupiah. Akibat kasus ini, negara mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai 271 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, secara mengejutkan, Kejaksaan Agung mengungkap kasus korupsi di bidang pertambangan timah yang kemudian menyeret konglomerat Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, dan juga suami selebritas Sandra Dewi, Harvey Muiz. Dalam kasus ini, saudara, ada yang menjadi sorotan, yakni kerugian negara yang kemudian diperkirakan ini sangat besar, yang mencapai 271 triliun rupiah. Lalu seberapa besar potensi korupsi dari sektor tambang, dan dalam kasus ini apakah juga bisa berkembang dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau pidana lainnya? Pagi ini, saudara, kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada di antaranya ada pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Yenti. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan kita mengejutkan sekali ya Mbak Yenti ya. Sebenarnya korupsi timahnya mungkin tidak terlalu disorot, tapi kemudian siapa tersangkanya ini ya, yang kemudian disorot salah satunya adalah konglomerat asal Pantai Indah Kapuk, ada Helena Lim, dan kemudian juga ada suami dari selebritas Sandra Dewi, yakni Harvey Muiz. Anda melihat ini patut kemudian dikembangkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, Mbak Yenti? Oh ya, pasti. Ini pasti ya. Maka tadi kan disebutkan 16 tersangka. Itu baru korupsinya saja. Saya kira kalau nanti dikaitkan dengan TPPU-nya, harus dengan TPPU-nya, karena ini kejadian kan 2015. Ada beberapa yang baru masuk 2018, yang terakhir kemarin suaminya siapa itu? Sandra Dewi. Sandra Dewi itu kan 2018 gitu kan ya. Nah, artinya 2015 sampai dengan sekarang ini kan uang sudah mengalir kemana-mana, yang 271 triliun itu. Nah, itu dikejarnya pakai TPPU. Dan itu nanti bisa menghasilkan mungkin 2 kali lipat tersangka yang ada sekarang ini. Misalnya 2 kali lipat potensi tersangka tambahan? Kan sangat, bisa jadi 3 kali lipat juga kan gini. Nanti kan itu mengalir ya. Misalnya Helena Lim, kan akhirnya suaminya juga kena kan? Ya kan, karena juga mungkin menikmati. Nah, ini juga yang Mohtar ini ya, yang suaminya Sandra Dewi. Kita juga harus lihat istrinya ini menerima, menikmati, difasilitasi tidak hidupnya dengan hasil kejahatan yang diterima oleh suaminya itu. Jadi semua begitu. Belum lagi nanti kalau menyimpan di beberapa tempat. Misalnya kan kalau nggak salah ini uangnya kan masuk karena ini sudah TBK, ada di pasar modal. Ini kan akan berpotensi banyak sekali, bahkan korban-korban yang dirugikan. Nanti ini Kejaksaan Agung juga harus hati-hati. Jangan main cita
kita kepada orang-orang yang orang-orang kan tidak sangka ya bahwa TBK ini, PT Timah TBK ini yang jelas-jelas punya BUMN dan sangat mempunyai nama lah waktu itu ya. Itu kemudian orang beli saham-sahamnya. Nah, ini bagaimana korban-korban ini negara akan melindungi mereka? Mereka yang sudah terlanjur membeli saham-saham itu. Nah, ternyata kan tidak mungkin kembali karena 271 triliun itu sudah hilang. Ini harus di-cover nantinya. Jadi negara dalam hal ini juga ini memang menjadi kewajiban negara. Mengapa PT Timah yang di Bangka Belitung ini yang kemudian itu kan sebenarnya resmi, tapi kemudian mereka membuat kong kali kong untuk bikin kerjasama dengan orang-orang tertentu, direkturnya dengan orang-orang tertentu, menjanjikan processing untuk biji timah, kemudian juga ada smelter, ada penyewaan dan uang itu dari penyewaan dan biji timah itu masuk ke kantong pribadi, baik direktur maupun pejabat lain dari sana atau orang-orang tertentu. Nah, ini kan artinya pengawasannya bagaimana, karena di dalam PT Timah itu, wilayah PT Timah ini ternyata dilakukan penambangan liar yang berarti hasil penambangan itu tidak masuk ke negara. Ya, nah, akhirnya negara bobol lah 271 triliun. Ini kan kita kok sedih ya, beberapa ya waktu itu emas yang dengan Kementerian Keuangan 379 triliun, sekarang ini 271 triliun, sementara masyarakat tidak punya sembako gitu ya. Kok rasanya itu apakah memang kurang pengawasannya? Miris sekali. Apakah kurang pengawasannya ataukah memang ada pembiaran? Karena kalau pembiaran ini kenapa bisa dibiarkan sekian lama? Apalagi ini sekian tahun ya, 8 tahun dari 2015 ke 2022, Mbak Yanti. Betul. Itu kan penambangan liar itu kan bisa dilihat dengan mata dan tidak mungkin sendiri, banyak orang. Apakah hanya orang-orang ini saja yang kemudian leluasa bertahun-tahun kemudian melakukan kejahatan di lapangan timah ya, penambangan timah, dan sampai tidak ketahuan ini siapa yang melindungi? Pasti ada orang-orang kuat yang melindungi siapa. Nah, ini juga belum. Jadi maksud Anda menduga kemudian ada backing yang sampai harus 8 tahun ini tidak terendus begitu ya? Iya, itu harus kita evaluasi, Rasanya tidak mungkin tidak ketahuan ya. Jadi ini Kejaksaan Agung sudah sangat profesional dan punya pengalaman banyak berkaitan dengan kejahatan-kejahatan, misalnya kejahatan yang waktu membuka lahan hutan yang sedemikian rupa kelihatan dan sebagainya, tetapi kok tidak ada yang melihat gitu ya. Waktu itu kan ada penyerobotan tanah negara lah, ya itu banyak sekali ya, itu juga triliunan itu sekian tahun dan kasat mata. Kenapa sampai tidak ada? Apakah memang sistem negara ini sudah tidak ada pengawasannya, ataukah pengawas-pengawas itu malah justru kong kali kong supaya orang-orang yang ketahuan curang ini ketahuan lancung untuk menghabisi harta negara yang harusnya masuk ke negara ini malah memang dilindungi gitu ya. Jadi kita juga harus evaluasi juga terhadap pengawasan. Semua sektor pengawasan. Oke, Mbak Yanti, kami akan hadirkan juga kepada Kompas TV, pemirsa Kompas TV, ini Kejaksaan Agung kemudian menjelaskan ya peran Harvey Muiz mewakili PT RBT yang kemudian menghubungi Dirut PT Timah TBK Mokhtar Reza Pahlevi Tabrani untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Kita simak dulu saudara, setelah sepakat Harvey ini menghubungi perusahaan smelter PT SIP. Kalau kita lihat bersama, saudara, ada juga CV VIP, kemudian juga ada PT SPS dan juga PT TIN. Nah, kemudian Harvey ini meminta perusahaan smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungan kepada dirinya dengan kedok dana pertanggungjawaban sosial atau yang biasa kita kenal dengan dana CSR begitu ya. Nah, penyerahan dana tersebut kemudian difasilitasi oleh tersangka Helena Lim yang di media sosial ini kita kenal dengan sebutan Crazy Rich Pantai Indah Kabuk. Dalam kasus dugaan korupsi PT Timah tersebut, Kejaksaan Agung
menyebut kerugian negara ini ada 271 triliun rupiah. Nah, ini kalau kita lihat Mbak Yanti, tadi kita lihat ada nama Harvey Muiz, kemudian ada Helena Lim. Keuntungan dari korupsi tersebut ini bisa dikatakan disisihkan dengan kedok dana pertanggungjawaban sosial atau CSR. Ini modus yang sering kali dilakukan dalam TPPU. Penjelasannya seperti apa, Mbak Yanti? Ya, modusnya banyak sekali ya. Kali ini CSR ya, tapi banyak sekali modus-modusnya. Jadi untuk mengamankan bahwa mereka mengeluarkan dana-dana seolah-olah kalau CSR seakan ada dana dari perusahaan itu yang memang sudah diberikan untuk kegiatan CSR itu ya. Tapi harus dilihat dong CSR-nya bentuknya apa. Itu bagaimana, siapa pula. Kalau nggak salah ini juga mereka membuat perusahaan-perusahaan boneka cangkang-cangkang, perusahaan cangkang di antara mereka. Jadi ini perusahaan fiktif dalam tanda kutip. Ya, itu selalu mengatakan begitu. Perusahaan cangkang ini, perusahaan boneka ini, kita juga lihat apakah memang ada izinnya, ataukah izinnya itu diada-adakan, ada pemalsuan. Pemalsuan itu memang ada tapi dipalsukan, punya orang dianggap, ataukah memang tidak ada kemudian dipalsukan. Ini harus sebetulnya apapun modusnya itu harus dibongkar oleh Kejaksaan Agung. Kalau ada PT yang cangkang-cangkang ini kan ini pasti ada pemalsuan, ya kan? Karena masuk ke PT ini ternyata PT itu tidak ada sebagai anak perusahaan atau memang PT yang dibuat seolah-olah anak perusahaannya gitu ya, PT boneka. Ini apa sih sebetulnya? Ini adalah untuk mereka itu lebih banyak menggunakan kegiatan korupsinya dan untuk menampung hasil TPPU-nya. Itu harus. Jadi ini akan banyak sekali kalau memang Kejaksaan Agung kali ini akan lebih serius ya. Saya kira Kejaksaan Agung kan sudah pengalaman banyak lah, Asabri, kemudian Jiwasraya dan ada beberapa ya waktu itu yang kelapa sawit dan sebagainya itu yang besar-besar sekali dan mereka bisa buka, tapi memang belum optimal. Masih ada beberapa yang dibiarkan, artinya nggak tersentuh, padahal itu harusnya dibuka untuk evaluasi ke depannya, siapa-siapa saja sih dan bagaimana modusnya. Modusnya bermacam-macam, modus ini sebetulnya CSR dan sebagainya bukan modus yang sulit untuk Kejaksaan Agung, dan kebetulan dua kasus besar atau beberapa, 3 atau 4 kasus besar itu saya juga terlibat dalam bedah perkaranya, terlibat di dalam memberikan BAP-nya, bahkan ke pengadilannya, termasuk juga ketika nanti ini harus hati-hati, ada pihak ketiga yang beretikat baik yang kemudian menjadi korban dari penyitaan. Nah ini jangan sampai merugikan juga karena sudah jelas-jelas masuk ke pasar modal. Artinya apa? Negara tidak terlalu serius memikirkan bahwa apa sih dampaknya kalau pembiaran kejahatan seperti ini berlama-lama, itu akan kemana-mana. Dan semakin sulit uang 271 triliun itu bisa dikembalikan ke negara. Oleh karenanya kesempatan ini juga harus segera bikin Asset Recovery Act itu. Harus segera supaya dari sejak awal ini kita langsung melihat aset-aset yang tidak jelas ini langsung. Berarti ada kemudian yang harus juga dilakukan adalah sita aset begitu? Sita asetnya nanti, makanya kalau ada Asset Recovery Act, ada sita aset yang bukan sita karena kasusnya, tetapi misalnya ada dicurigai ada satu pabrik atau hotel atau apa yang kemungkinan berkaitan dengan orang-orang ini, maka langsung kita membuat satu pengadilan gugatan atau permohonan kepada pengadilan negeri yang memohon adalah penyidik atau kejaksaan untuk melawan barang tersebut. Apakah barang tersebut memang betul-betul hasil kejahatan apa bukan, tanpa ada orangnya. Ini juga ada beberapa pintu yang untuk cepat-cepat menyelamatkan aset-aset. Sekarang kan gini kan pasal yang disiapkan kan pasal 2, pasal 3, pasal 11 tindak pidana korupsi, Yunto pasal 18 untuk pengembalian harta kekayaan ya, uang pengganti. Dan harusnya segera dengan TPPU. Karena apa? Kalau hanya dengan korupsi saja mereka menyembunyikan uangnya atau menyembunyikan asetnya 21 triliun dalam berapa tahunnya? 6 tahun, 7 tahun.
itu sebesar sekali gitu ya. Dan itu belum tentu dibagi beberapa orang, bisa jadi hanya beberapa orang saja. Artinya apa? Beberapa orang ini kan akan sangat diuntungkan. Nah, ini kita sekarang juga memerlukan dukungan sosial ya, dukungan masyarakat. Masyarakat jangan hanya terlena, apalagi yang netizen yang ada di kita sangat dibodohin ya, kita ini Di media sosial begitu ya, yang ya, tiba-tiba. betul, kita ini seolah-olah semua yang di media sosial itu mesti benar, dan kita tuh kagum, oh ada orang kayanya seperti ini. Ya oke, masyarakat boleh saja, kita juga boleh saja terkecoh. Tapi sumbernya dari mana, itulah yang Tapi kemudian negara harus dengan mekanismenya harus membentuk satu komunitas formal yang mendeteksi kecurigaan yang timbul. Jadi jangan dibiarkan kerisirit, dia mendapatkan satu spotlight begitu ya. spotlight dari ini, kemudian dia diagung-agungkan selama ini, tetapi ternyata dia mengambil uang rakyat gitu. Oke. Jadi marah dong masyarakat kalau begitu. Enak aja mereka seenak-enaknya gitu ya, dengan penampilan atau dengan privilege selama ini. Oke. Ini bagaimana tanggung jawab negara terhadap kekecewaan rakyat yang seolah-olah kita tuh dikecoh, kita dianggap bodoh oleh mereka itu. Mbak Yenti, kita juga akan bersama salah satu narasumber kita, ada Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam, sudah ada Muhammad Jamil. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Jamil. Ya, selamat pagi, waalaikumsalam. Ya, Mas Jamil, ini kan kemudian disorot sekali ya, dugaan korupsi timah, tidak main-main. Ada kerugian negara, dalam hal ini adalah kerugian ekologis 271 triliun rupiah begitu, tidak main-main, fantastis sekali jumlahnya. Kemudian juga melibatkan ada 16 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah konglomerat Pantai Indah Kapuk, ada Helena Lim, kemudian ada suami dari Sandra Dewi, selebritas, ada Harvey Muiz. Respon Anda dulu seperti apa? Ya, yang pertama saya kira model-model begini bukan hal yang baru ya. Ini saya kira tindakan yang berulang, dan pola yang terjadi di PT Timah itu, kalau berdasarkan studi kami di Jatam, bahwa itu salah satu pola yang kami temukan memang di lapangan. Tidak hanya Timah, sebetulnya tambang-tambang lain juga. Polanya adalah ada tambang yang beroperasi secara ilegal di atas konsesi legal tuh. Nah, hanya saja biasanya ada dua pola tuh. Ada yang dengan sepengetahuan si pemilik konsesi, ada yang tanpa sepengetahuan pemilik konsesi. Kebetulan saja saya kira PT Timah ini menarik. Dia dengan persetujuan pemilik konsesi, dan PT Timah ini juga adalah BUMN. Maksud saya yang ingin saya sampaikan adalah PT Timah tampil sebagai wajah sebuah perusahaan milik negara, BUMN, yang ternyata hampir tidak ada bedanya dengan swasta. Daya rusak yang ditimbulkan bahkan hingga korupsi ya. Saya kira itu dulu. Mas Jamil, ini kalau kita melihat ya, mengapa kemudian praktik-praktik atau modus-modus semacam ini marak sekali begitu kalau tadi Anda, dan ini dari 2015 sampai 2022 baru terendus sekarang. Anda melihatnya ada pembiaran atau bagaimana ini? Ya, seperti yang kami temukan ya, di mana-mana dalam proses penambangan yang melanggar hukum, pilihannya hanya ada dua tuh. Yang pertama, biasanya menghindari aparat, lalu yang kedua bekerja sama dengan aparat atau pihak-pihak yang punya kuasa tuh. Nah, yang bekerja sama dengan aparat ini tentu akan memakan waktu yang lama untuk dibongkar tuh. Kenapa? Karena celah-celah atau ruang-ruang untuk terendus ketahuan itu terjadi manipulasi sedemikian rupa sehingga membuatnya sulit untuk dideteksi. Bahkan ya, kalau kita cek di tempat-tempat lain misalnya, di Antam kan hampir sama pola ini. Tambang ilegal beroperasi di atas konsesi legal, BUMN juga. Nah, kenapa ada istilah di sana dokumen terbang? Atau pinjam dokumen lah dari perusahaan yang legal, atau menggunakan dokumen-dokumen palsu tuh. Dan itu yang terjadi di PT Timah, jadi sulit memang. Kenapa? Karena banyak pihak yang terlibat. Nah, kami duga
Yang sekarang jadi tersangka itu mereka masih pada level operator. Level operator saja, belum kepada aktor intelektual, begitu maksud Anda? Belum, kalau kami melihatnya ya, dan ini penting untuk dikembangkan. Kenapa kami intens ya terhubung dengan warga di sana di wilayah PT Timah itu. Ada hal-hal yang di lapangan ya cukup familiar, misalnya punya ini tambang punya bapak ini, bertabur bintang dan sebagainya, sehingga itu penting untuk diperiksa sampai ke sana tuh, bahwa pemilik sesungguhnya itu juga kena gitu. Jadi Anda menyebut kalau 16 orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung ini dalam tanda kutip hanya operator, inilah kemudian menjadi tantangan tersendiri dari Kejaksaan Agung. Bisa nggak kemudian ini bisa mendapatkan sebenarnya aktor intelektualnya siapa sebenarnya? Jangan dijawab dulu Mas Jamil dan juga Mbak Yenti, kita akan dialog lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kata orang